Hai, selamat datang di kelasnya konten kreator. Gue Nanda Esalawati. Hari ini kita akan bahas penghasilan konten kreator dari YouTube Partner Program. Buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, silahkan subscribe. Kayaknya in banget gitu ya semua orang ngomongin soal penghasilan YouTuber dari AdSense. Enggak gitu. Sebenarnya ini kita ngomongin soal Google AdSense kali ya, dari YouTube Partner Program. Jadi, teman-teman kalau misalkan udah nyampe requirementnya, sudah nyampe nih, misalkan sekian subscribers buat nyalain YouTube AdSense gitu ya kan, dari ads ya kan, terus harus masa tayangnya sekian jam, itu juga ada requirement sendiri. Jadi yang paling pertama yang dinyalain biasanya Google AdSense ya. Jadi teman-teman di sini di YouTube studionya sendiri itu akan bisa nyalain Google AdSense. Dan dari si YouTube channelnya ini akan tampil beberapa iklan, entah di depan, entah di tengah bumper ads, atau di belakang dari video teman-teman. Oke? Nah, pas kita ngomongin soal Google AdSense di sini, memang requirementnya udah nyampe kan Anang. Cuman kalau misalkan kasusnya kami kemarin di Queen of Swords Reading, itu kami memang menunda buat nyalain AdSense sampai 10.000 subscribers baru kami nyalakan Google AdSense-nya. Kenapa begitu? Karena kami pengennya ini komunitasnya solid dulu. Dan komunitas channel ini yang kita bisa ngomongin engagement rate, kita bisa ngomongin retentionnya juga, ya kan? Ini banyak hal yang kita bisa lihat sebenarnya. Ini udah ada di analitik dari YouTube Studio ya teman-teman sendiri. Cuman kami saat itu memang memutuskan untuk menunda hanya untuk 10.000 subscribers. Itu nggak terlalu lama kok, nggak selama itu kok. Cuman kami menunda bener-bener sampai komunitasnya memang bener-bener solid gitu loh. Oke, buat nyalain Google AdSense ini berarti teman-teman perlu verifikasi data. Dan ini ngomongin soal data pribadi ya kan. Ini nama lengkap sesuai di dokumen, entah KTP entah paspor. Oke. Yang kedua adalah ngomongin soal domisili, mailing address. Oke. Mailing address ini yang bisa dikirimin sama YouTube kode verifikasi. Oke, kayak OTP tapi via pos. Jadi mereka harus tahu kalau mailing address lu beneran ada gitu loh ya kan. Yang ketiga adalah rekening bank. Rekening bank ini buat area-area tertentu, negara-negara tertentu yang nggak bisa nerima cek, ini ada perlu verifikasi rekening bank. Oke. Jadi 3 hal ini yang diperluin buat nyalain Google AdSense dan link ke YouTube channelnya teman-teman. Oke. Kalau nggak salah ini bulan Mei sih. Gue lupa ingat sih. Ini kemarin itu ada deadline Mei 2021 kalau nggak salah bulan itu. Tapi kalau kami udah masukin dari jauh-jauh hari gitu loh, nggak yang pas belakangan deadline bener-bener last minute baru masukin data, enggak. YouTube itu memang minta buat data pajak. Ini bukan dari YouTube-nya. Jadi kalau misalkan ada konten creator renting gitu ya kan, oh YouTube tidak mensupport link konten creator di YouTube. Enggak gitu. Ini bukan masalah YouTube-nya. Ini masalah YouTube comply dengan IRS, Internal Revenue Service. Ini semacam dirjen pajak. Nah, dirjen pajaknya Amerika Serikat di sini, dan mereka butuh data pajak. Jadi kalau misalkan teman-teman nggak masukin sama sekali data pajak, berarti ini bisa ngalamin potongan up to sampai dengan 24%. Itu banyak loh. Banyak loh itu 24% gitu loh. Kalau misalkan kasus kami, ini akan beda sama teman-teman ya. Karena lokasi kita bisa beda, domisili kita bisa beda, dan operasional dari bisnis kita juga bisa beda gitu loh ya kan. Dan kalau kami memang untuk corporate-nya, perusahaannya memang dianggap sebagai US person karena memang didirikan incorporated-nya di sana di US. Jadi kami masukin data pajak memang nomor pajak badan usaha
yang dianggap US person. Jadinya kami pakainya formnya adalah W9. Oke, ini ada di Google AdSense akunnya teman-teman masing-masing ya. Ini pakainya W9 kalau kami kemarin. Cuman tergantung ini kondisinya teman-teman kayak gimana. Apakah sebagai individu Google AdSense-nya akunnya atau sebagai bisnis. Jadi ini ada dua akun yang berbeda nih. Teman-teman mau masukin datanya sebagai apa? Sebagai individu kah atau sebagai bisnis kah gitu loh. Kalau misalkan teman-teman sebagai individu atau sebagai excuse me, bisnis yang memang dianggap US person, oke, you're good. Nggak ada masalah. Berarti sama-sama pakai form yang sama gitu loh ya kan. Dianggap US person. Oke. Kategori US person ada banyak. Di Google aja lah, cobalah ya kan. Terus kalau misalkan teman-teman misalkan di Indonesia, lokasinya, domisilinya di Indonesia, entah sebagai individu, entah sebagai company, sebagai perusahaan, ini akan pakai form W8. W8 itu banyak macamnya, ya kan? W8 yang kode ini itu fungsinya akan beda-beda gitu loh. Jadi kami akan beda sama teman-teman. Ini nggak sama persis sama kami karena kondisinya teman-teman pasti akan masing-masing tergantung case per case gitu loh. Jadi ini nggak akan sepenuhnya sama. Cuman di sini masukin untuk data pajak itu butuh banget karena gini loh. Pasti akan ngomongin soal IRS yang tadi kita udah ngomongin, pakai formulir yang mana gitu loh ya kan, W9, W8, dan lain-lainnya gitu ya kan. Itu ada potongan pajak. Potongan pajak itu quote dan quote dititipkan di Google. Oke, Google. Dan Google akan membayarkan ke IRS. Oke, IRS nggak mau lo terima duitnya dulu abis itu lo bayar. Nggak mau. Mereka maunya tax withholding. Oke? Tax withholding ini adalah pajak yang ditahan oleh satu perusahaan untuk kembali dibayarkan ke IRS. Oke? Oke. Panjang ya video ini tuh tiba gitu ya kan. Terus tax withholding ini akan dibayarkan ke IRS. Ini dari negara pemansamnya saja gitu ya kan. Ini akan beda-beda dengan kewarganegaraan teman-teman. Yang kedua, domisili, residensi teman-teman. Oke? Dari kewarganegaraan ini negara pemansam punya tax treaty nggak? Perjanjian pajak nggak sama negara paspornya teman-teman? Oke? Yang kedua adalah teman-teman residensinya di mana? Kalau misalkan ya di Amerika Serikat lagi berarti kan dianggapnya US person nih, berarti kan pakainya formnya beda lagi gitu loh. Kalau misalkan domisili teman-teman di Indonesia, warga negara Indonesia, berarti kan refer ke tax treaty gitu loh. Jadi yang tadi udah tax withholding nih, ya kan? Dan nih dipotong ya kan? Nah, abis itu ada tax treaty. Lapornya ke Ditjen Pajak, pajak.go.id. Jangan lupa NPWP itu. Iya. Mas selama punya NPWP kudu bayar pajak, bro. Jadi, yes, itu ada potongannya lagi. Kalau misalkan kami karena dianggap US person, ya memang sebagai US person pembayarannya nanti akan pajak ditahan, dibayarkan lagi ke IRS dengan nomor NPWP. Kok nggak enak ya ngomongnya ya. Ya udah nomor pajak lah gitu ya kan. Nomor pajak badan. Jadi formulirnya akan beda sama teman-teman. Iya, ini agak nggak menarik sih bahasan gue sih hari ini. Kayaknya gue tahu gitu ya kan. Tapi ya gimana, kita nggak bisa lari dari pajak gitu loh ya kan. Ini kudu banget dibayar. Ini bukan masalah YouTube-nya. Ini permasalahan pembayaran pajak. Oke. Seenggaknya kalaupun memang teman-teman bukan company yang berbasis atau didirikan di negara pamansam, setidaknya masukin nomor pajak NPWP-nya teman-teman gitu loh. Seenggaknya ada data. Jangan sampai dipotong 24%
Gegara nggak ada data sama sekali. Itu sih. Yang kedua, itu 24% itu belum termasuk teksnya di pajak.go.id ya. Nah, ada lagi gitu ya kan. Ini mesti dilaporin lagi yang memang tiap bulan. Ini beda ya. Oke. Kurang lebih tiap bulan kita mesti potong laporan pajak. Gue gak ngerti ini gimana jelasinnya ya biar menarik. Gak, yang jelas ini bukan bahasan yang menarik sih gitu ya kan. Oke, lanjut, daripada bosan ya kan nontonin gue ngomongin pajak gitu ya kan, amat sangat tidak menarik, daripada kalian pada tidur semua ya kan, kita lanjut aja ke super chat. Super chat ini juga akan ngomongin soal requirement dari YouTube itu sendiri untuk YouTube Partner Program, domisilinya di mana buat nyalain super chat. Oke, kadang-kadang ada negara-negara yang nggak ada list di super chat dan komunitasnya juga tidak bisa memberikan donasi di super chat pada saat konten kreatornya lagi live. Oke, jadi ini tergantung teman-teman mau akan kayak gimana. Bisa diakalin, bisa banget. Nanti di episode selanjutnya kita akan bahas lagi. Bisa diakalin? Yes, bisa. Cuman di sini kalau misalkan super chat berarti kita ngomongin soal requirement domisili teman-teman dan domisili komunitas channelnya teman-teman itu di mana. Oke? 3 hal itu mesti dikulikin lebih lanjut. Oke. Lanjut ke channel membership. Di sini ini teman-teman bisa jadiin komunitas channel YouTube teman-teman sebagai member dari channelnya. Tapi ini juga ada requirement dari YouTube-nya, sekian subscribers minimum. Ada requirement sendiri. Buat lebih lanjutnya, buat ngakalin membership ini akan ada di videonya lagi. Kita bahas lagi lebih lanjut di video selanjutnya. Dan di sini jangan lupa juga kalau channel membership dari YouTube juga ada potongannya. Yes, jangan sedih. Lanjut, yang terakhir adalah merchandise. Dan merchandise ini juga ada minimum requirement. Jadi teman-teman ada 2 pilihan nih buat base-nya di mana. Kalau misalkan base dari US berarti kerjasamanya dengan Teespring. Tapi kalau base-nya dari UK, ini ada Spreadshop dari UK. Jadi ini ada 2 pilihan, yang mana yang lebih dekat atau yang mana lebih dekat dari subscribersnya teman-teman. Jadi lokasi ini bisa jadi 2 pilihan nih. Dah, kita abis ini kita akan lanjutin lagi buat video-video selanjutnya. Kayaknya gue berasa capek abis ngomongin pajak, Bo. Jadi kayaknya sekian dulu video kita kali ini. See you next time.